warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, kita masih bisa melanjutkan kembali aktivitas ibadah kita, dan hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kunci-kunci rizki, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari bersama tentang kunci rizki yang keempat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Nah, cukuplah kita mendengar janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, di mana Allah taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibadi, wahai hambaku, tafarraq li ibadati, bersungguh-sungguhlah kalian beribadah kepadaku, amla'u qalbaka ghinan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan, wa amla'u yadaika rizqan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tuba'idni, janganlah kamu menjauh dariku. Fa'amla'u qalbaka faqran, maka niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Wa amla'u yadaika syughlan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Ya, teman-teman sekalian, dari hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita janji dan ancaman. Janji yang pertama, yang mau bersungguh-sungguh menggunakan waktu prioritasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan penuhi hatinya dengan kecukupan, dan Allah penuhi kedua tangannya dengan rizki. Maka kita lihat, ketika seorang muslim itu dia bersungguh-sungguh, dia bersemangat di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah berikan kepadanya rizki dan juga kecukupan. Padahal
pendapatannya, ya, gajinya dibandingkan dengan teman-temannya itu kalah jauh. Ya. Ya, dia mungkin setiap bulan hanya bisa mendapatkan uang 2 juta. Yep. Dengan uang 2 juta itu subhanallah dia menghidupi keluarganya yang begitu banyak. Itu bisa cukup. Bahkan dia bisa nabung. Ya, dia bisa nabung. Dibandingkan dengan temannya yang gajinya, yang pendapatannya 5 juta tetapi tidak pernah cukup. Ya. Dan rizkinya juga segitu-gitu saja. Ya. Padahal pendapatannya 5 juta. Ya. Dan sebaliknya Allah Ta'ala memberikan ancaman, wahai ibnu Adam, ya wahai anak Adam, barang siapa janganlah kamu menjauh dariku. Ya, artinya jangan sampai kita ini bermalas-malasan dalam beribadah. Ya. Nanti akibatnya fa'amla'u qalbaka faqron. Nah ini, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Meskipun dia pendapatannya banyak, ya, gajinya besar, tapi hatinya senantiasa fakir. Hatinya senantiasa miskin. Saking miskinnya hatinya, saking fakirnya hatinya, maka dia pun tidak pernah merasakan kecukupan terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya, meskipun gajinya itu besar. Ya, meskipun gajinya itu besar. Ya, untuk melihat orang-orang atau mungkin teman-teman yang ada di sekeliling kita, ya, mungkin dia kerjanya masya Allah, ya, hampir tak pernah kenal waktu, ya. Mungkin dia gajinya lebih daripada 2 juta. Tapi setiap saat ketika kita ketemu sama dia selalu dia mengeluh. Ngeluh tidak bisa nutupi utang, ya. Ngeluh ada tunggakan sekolah, mengeluh tidak bisa cicil rumah, mengeluh dia itu banyak sekali dia mengeluh, ya. Tidak pernah ada rasa kecukupan di dalam hatinya, miskin terus. Ini akibatnya nih, ya, karena dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amla'u yadaika syughlan. Kemudian aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Ya. Jadi yang namanya waktu itu dia tidak pernah punya waktu hanya sekedar untuk ya mampir ke masjid lah 5-10 menit untuk sholat, dia nggak punya waktu. Ya. Kenapa dia tidak punya waktu? Karena dia punya kesibukan terus. Ya. Kesibukan menghitung laba. Ya. Kesibukan ini modal sekian, ya. Kemudian gaji karyawan sekian, ya. Sampai tidak sempat untuk mampir ke masjid saja nggak sempat. Datang ke thalabul ilmi untuk menuntut ilmu dia nggak sempat. Hanya sekedar bercengkrama dengan anak-anaknya saja, dia pun juga nggak punya waktu. Ya, sibuk terus. Ya, berangkat pagi, anaknya pada saat masih tidur, kemudian dia pulang malam, anak-anaknya pun sudah tidur, tidak punya waktu dia kesempatan untuk keluarganya. Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang cukup menarik, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau melihat para sahabatnya itu telat datang ke masjid, ya, telat datang ke masjid, dan para sahabat itu tidak menempati shaf yang pertama. Ya, karena telat tadi. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, taqaddamu wa tammu bi. Kalian maju, ya, maju nih, tempati shaf yang pertama, dan bermakmumlah kalian di belakangku. Wal ya'tammu bikum man ba'dakum. Dan orang yang datang setelah kalian itu akan bermakmum kepada kalian. Kemudian beliau melanjutkan, ya, fala yazalu qaumun yuakhiruna sholata, ya,
ada sekelompok kaum yang senantiasa mereka itu mengakhirkan, melambat-lambatkan solat, yuakhiruhumullahu, maka Allah pun akan membuat telat semua urusan kebaikannya. Ini nyambung nih dengan pembahasan kita, ya. Jadi kalau kita mungkin merasa ya, kita saat ini serba ditelatkan sama Allah, ya, telat jodoh. Ada enggak yang telat jodoh? Yang jomblo menaun, ya, umur sudah 26, 27, bahkan sudah 30 tahun, itu belum punya jodoh sampai sekarang. Ada yang perawan tua, ada yang perjaka tua. Ini telat kan berarti nikahnya. Bukan tidak ada yang tidak mau, bukan tidak ada yang cinta sama dia, bukan, ya. Sejelek-jeleknya orang, ya, masih ada kok pak jodohnya. Loh betul, ya. Ya saya punya teman, ya, masya Allah, ya mungkin kalau jenengan lihat, ya mungkin jenengan tidak kolu, ya, ya dalam kacamata lelaki normal, perempuan ini jelek, ya, sudah jelek, endut, ya, banyak jerawatnya. Kira-kira para lelaki yang lihat ini senang tidak sama dia? Bakal dijadikan istri? Tidak bakalan. Sudah endut, jelek, jerawatan pak, ya. Tapi subhanallah, ternyata dia pun juga ketemu sama jodohnya. Dia punya jodoh, dan jodohnya pun juga subhanallah, ya. Ya boleh dikata wajahnya ya lumayan lah, suaminya itu. Sungguhan ini, ya. Tapi sebaliknya ada orang yang wajahnya meskipun nggak cantik-cantik amat, nggak ganteng-ganteng amat, ya lumayan lah. Kalau dikasih nilai mungkin bisa 70-80, ya. Mungkin kita punya teman demikian. Tapi sampai sekarang, ya, teman kita itu atau orang itu sampai sekarang dia masih belum punya jodoh, telat jodohnya. Nah, maka introspeksi diri. Bisa jadi karena kita ini senantiasa terlambat dan telat di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat. Ya. Kalau salat maunya shaf yang kedua, ya. Salat kalau sudah qomat baru datang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Barusan datang, telat 1 rakaat, ya. Maka yang seperti ini yuakhiruhumullah, maka Allah pun akan telatkan dia. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan ditelatkan di sini adalah mencakup semua proyek-proyek kebaikan yang harusnya dia dapatkan dengan waktu yang cepat, itu Allah lambatkan. Ya jodohnya, ya rumahnya, ya rizkinya, ya segala hal yang mengandung kebaikan yang mestinya dia dapatkan dengan cepat, itu bisa telat. Ini hati-hati ya. Ya. Nah, ini udah kaitannya dengan ibadah juga. Karena kita tidak bersungguh-sungguh, tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senangnya telat-telat tok, ya. Maka Allah pun juga menunda rezeki kita. Ya. Allah pun juga menghentikan rezeki kita. Ya. Kemudian termasuk yang kedua, telat rezekinya. Yang mestinya dia nikah 5 tahun, 10 tahun dia punya rumah. Mestinya dia nikah 15, 20 tahun dia sudah punya rumah dan segala macam isinya. Tapi 15, 20 tahun dia menikah, masih tetap saja rumahnya ngontrak, masih tetap saja ikut dengan mertua, ya. Maka segera kita introspeksi diri, ya. Mungkin selama ini kita seringkali melakukan ibadah ataupun sholat itu senangnya telat, ya. Dan telat di sini para ulama mengatakan ada 2, ya. Yang pertama takhirul waqt, mengakhirkan waktu, ya. Jadi yang harusnya dia sholat kemudian dia tunda 30 menit, dia tunda 1 jam, ya. Zuhurnya dia laksanakan setengah 2, jam 2. Asarnya dia laksanakan jam 4, jam 5. Ini mengakhirkan waktu. Yang seperti ini Allah akan telatkan proyek kebaikannya. Yang kedua, makna mengakhirkan di sini adalah mengakhirkan softnya
dia tidak suka menempati shaf yang pertama. Ya. Dan memang kebanyakan begitu. Ya, kita lihat di masjid-masjid. Orang kalau disuruh shaf yang pertama tidak mau. Tuli empian kada pon. Oh ya. Untuk urusan kebaikan nih, urusan akhirat empian kada pon. Maju empian. Ya. Tapi kalau sudah urusan dunia, jojo macem, Mbak. Tak oleh keri, engkau sing adaan. Nah, itu urusan dunia, ya. Ada pembagian fulus, ya, dari panitia, pembagian fulus dari kelurahan. Maunya nomor 1, Pak. Ya. Yang antri belakangan robot. Setik. Antri mulai gelek engkau maju. Duli Budin. Tapi kalau urusan kebaikan akhirat, shaf yang pertama temannya yang disorong, ya. Sampean wis ngemajuan, aku tak mburiai. Sampean sing tuwean, sampean sing enoman maju, ya. Itu begitu. Ya makanya tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, melambatkan rizkinya. Allah melambatkan jodohnya. Ya di sini, ya. Nah, padahal jamaah sekalian, menempati shaf yang pertama itu Masya Allah ya, memiliki keutamaan yang luar biasa. Sampai Nabi SAW itu bersabda, andaikan kaum muslimin itu mengetahui keutamaan yang ada di shaf yang pertama, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk datang di shaf yang pertama meskipun dengan cara diundi, ya. Meskipun dengan cara diundi, mereka rela untuk datang di shaf yang pertama, ya, karena keutamaan yang ada di shaf yang pertama. Riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat bersama dengan imam, ya, kemudian dia menempati shaf yang pertama bersama dengan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, ya. Sudah pernah kita coba nih, Pak, sulit, Pak. Ya, 40 hari. 40 hari bersama imam di shaf yang pertama dan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jadi imam Allahu Akbar, kita pun juga Allahu Akbar. Selama 40 hari Allah memberikan kepadanya 2 jaminan. Ya. Yang pertama, jaminan dibebaskan dia itu dari api neraka. Yang kedua, jaminan dia itu dibebaskan dari sifat kemunafikan. Pernah dicoba 40 hari, Pak. Wow, berat, ya. Ternyata ada saja yang absen, ya. Coba wis, ya, 40 hari, ya. Sudah pernah saya mencobanya, ya. Masya Allah, ya. Mungkin karena sulitnya inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, ya, pada orang yang sholat di shaf yang pertama kemudian mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. Ya. Nah, kemudian mengakhirkan yang kedua, ini yang paling ngeri, ya. Orang yang suka menunda-nunda waktu sholat, yang suka mengakhirkan waktu sholat, atau yang mengakhirkan tidak mau yang di shaf yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, yuakhiruhumullahu finnari. Allah akan mengakhirkan dia keluar dari api neraka. Ya Allah, ya. Jadi ancaman yang kedua, barang siapa yang suka mengakhir-akhirkan sholat, Allah akan akhirkan dia nanti keluar dari neraka paling terakhir. Berarti masuk surganya paling terakhir, keluar nerakanya paling terakhir, masuk surganya paling terakhir, ya. Berarti semua proyek-proyek kebaikan, bahkan termasuk masuk surga pun dibikin telat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, ya teman-teman sekalian, marilah kita, ya, berusaha, ya, semaksimal mungkin untuk menggunakan waktu-waktu kita ini, ya, sisa-sisa waktu kita ini untuk bersemangat, ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rezeki, ya, tetapi lebih dari itu adalah kita akan masuk surga bukan termasuk orang yang telat masuk surga. Ya. Tahu antum kisahnya orang yang paling terakhir masuk surga, ya.
digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau disampaikan bahwa nanti ada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dia kemudian datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan udkhulul jannah, ya. Udkhulul jannah, masuk kamu ke dalam surga. Ya. Setelah dia perot semua ini, badannya poenceng semua, gosong dan lain sebagainya, dia dicuci, dimandikan di Nahrul Hayah, sumur kehidupan yang ada di akhirat. Kemudian badannya kembali semula, ya, klimis lagi, ganteng lagi. Kemudian dia disuruh masuk surga. Setelah dia mendapatkan ternyata surga itu telah penuh, ya. Dalam anggapan dia, orang yang terakhir masuk surga tadi itu, surga itu telah penuh, ndak ono kaplingan blas, ya, yang tersisa. Lalu kemudian dia kembali datang kepada Allah, ya Rabb, wajadtuha mal'a, aku mendapatkan surga itu telah penuh. Maka Allah kemudian tertawa mendengar jawaban hambanya, udkhul jannah, masuk kamu ke surga. Ya, balik lagi dia masuk ke surga. Ternyata dia mendapatkan surga itu dia telah penuh, ya, dalam anggapan dia. Sampai dia balik yang kedua, yang ketiga, jawabannya sama, ya Allah, surga telah penuh. Ya, apa kamu ini meledek saya ya Allah? Ya, jangan begitulah, wong surga telah penuh kok saya disuruh masuk surga. Maka Allah kemudian menjawab, masuklah kamu ke dalam surga, maka bagimu dan bagimu 10 daripada kenikmatan dunia. Ya, jadi kenikmatan surga yang didapatkan oleh orang yang terakhir masuk surga, Allah berikan kepadanya 10 kali dunia dan seisinya. Ya, kemudian dia diberikan istri 2 tok Pak, tidak boleh nambah. Ya, ini masa istri di surga cuma 2 tok, kan rugi kan? Nah, kalau bisa ya 10 sampai 72, kan begitu istri kita di surga kan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul SAW kepada orang yang mati syahid gugur di jalan Allah, dia menikahi 72 bidadari. Itu baru bidadari tok Pak, ya, belum istri kita sendiri 73. Ya, bayangkan, ya, ini kalau yang terakhir masuk surga mendapatkan 10 kenikmatan dunia, kemudian istrinya 2. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu kan. Baik. Itulah teman-teman sekalian tentang kunci rizki yang keempat, yaitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan berkaitan dengan tema ini. Nah, dipersilakan. Baik, kita sambung yang kelima, kunci rizki yang kelima, yaitu al-mutaba'atu bainal haji wal umrati. Menyambung, ya, antara haji dan umroh. Ya, maksudnya setelah kita melaksanakan ibadah haji disambung dengan umroh, atau dibalik juga, setelah kita melaksanakan umroh kemudian disambung dengan haji. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji kepada orang yang senantiasa menyambung haji dengan umroh atau umroh dengan haji. Tabi'u bainal haji wal umrati, sambunglah, ikutilah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra, sesungguhnya keduanya bisa menghilangkan kefakiran, wadzunuba, dan juga menghilangkan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabasal hadidi, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran besi. Wadzahabi wal fiddati, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Walaisal
lil hajjatil mabrurati, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, sawabun, pahala, illal jannah, kecuali surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kunci rizki yang kelima, yaitu mengikuti, menyambung ibadah haji dengan umroh. Ya. Jadi ketika kita selesai melaksanakan haji, itu tidak pulang, tapi tetap tinggal di Madinah atau tinggal di Makkah untuk melaksanakan umroh. Atau kita umroh dulu, ya sebelum musim haji, ya kira-kira ba'da Ramadan, ya kita iktikaf selama 1 bulan penuh di Masjidil Haram, dan kita tidak pulang sampai menunggu bulan-bulan haji. Ya, berarti ini menyambung setelah umroh dengan haji. Maka balasannya yang seperti ini, Allah akan menghilangkan kepadanya kefakiran, kemiskinan, dan Allah hilangkan pula dosa-dosa darinya, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Nah, mungkin panjenengan berpikir, Ustadz, itu kan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit. Ya, kita ini mana mungkin, ya, boro-boro haji dan umroh, Ustadz. Ya, untuk makan saja cukup, alhamdulillah. Tayyib. Memang, ya, haji dan umroh itu memang ibadah yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang mampu, memang yang kaya. Tetapi bukan berarti bahwa haji dan umroh itu miliknya orang kaya. Enggak. Orang miskin pun, ya, kalau sudah Allah menghendaki, bisa dia berangkat haji. Ya. Ada tukang bubur bisa naik haji. Ada pemulung bisa naik haji, loh, Pak. Ya. Mereka orang-orang miskin, para pemulung, tukang bubur, tukang becak, ya, mereka bisa umroh, bisa naik haji. Yang tidak tahu jalannya. Ya. Kalau kita punya niatan dalam hati, ya Allah, ya, sambil terus berdoa, berusaha untuk bisa umroh dan haji, Allah akan berangkatkan kita dengan caranya. Ya, dengan caranya. Antum tidak usah putus asa, ya. Nah, dengan caranya Allah akan berangkatkan kita. Nah, ya. Tetapi setidaknya kita ini sudah punya niatan dalam hati. Apa niatan kita? Yaitu tadi nabung, ya, nabung. Yang ini untuk persiapan haji, yang ini untuk makan. Terus ini jangan diotek-otek. Ini untuk persiapan kita haji. Andaikan nanti persiapan itu tidak nyampe, kita sudah keburu meninggal dunia, maka itu sudah ditulis satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat umroh, niat haji, ojo niat tok, Pak, nabung mulai dikit-dikit, ya, berarti ada usaha nih. Ya, maka Allah nanti akan mudahkan kita jalan ke sana. Ada yang sabotase nih, ya. Nah, ya, tidak apa-apa. Gitu, ya. Nah, maka barang siapa yang menyambung, ya, yang mengikuti antara haji atau antara umroh dengan haji, antara haji dengan umroh, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan darinya kefakiran. Ya. Ya, bismillah, ya, kita niatkan mulai sejak sekarang, ya Allah, berikanlah saya ini kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umrah. Insya Allah Allah akan mudahkan kita dengan caranya. Ya. Nah, kemudian kunci yang keenam. Kunci yang keenam itu adalah silaturrahim, menyambung tali rahim. Ya. Nah, sebelum kita sebutkan tentang keutamaan silaturahim ini, ya, perlu kita luruskan sedikit tentang makna silaturahim. Karena di masyarakat kita makna silaturahim itu sudah mengalami pergeseran. Yang seharusnya makna silaturahim itu adalah menyambung tali kekerabatan orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Itu namanya silaturahim.
Ya, karena silatun itu menyambung, rohim itu rahim. Ya, jadi menyambung rahim, orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengan kita. Siapa mereka? Orang tua, kakek nenek, ya, kemudian orang tua kandung, kemudian paman, kemudian keponakan, ya. Yang paling terakhir itu adalah sepupu, ya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan sepupu ini bukan termasuk rahim, ya. Misanan kita, sepupu kita bukan termasuk rahim. Tapi sebagian ulama ada yang masih memasukkan sepupu atau misanan ini sebagai rahim kita yang perlu kita sambung silaturahim. Nah, maka orang-orang yang di luar jalur ini, yang di luar jalur kekerabatan ini, namanya bukan silaturahim, tapi namanya ziarah, kunjungan, anjang sana. Antum punya teman, punya sohib nih, muslim, ya, punya teman bisnis, punya teman kajian. Antum mau datang ke rumahnya, ya, datang ke rumahnya namanya bukan silaturahim. Akhi, afwan antum ada di rumah? Oh ya ada. Insya Allah ana sama istri mau silaturahim. Nah ini bukan silaturahim namanya, ini salah, ya. Namanya ziarah. Saya mau ziarah ke tempat antum, saya mau anjang sana, saya mau berkunjung ke tempat antum, ya. Ini namanya, ya. Kadang orang itu menamai silaturahim kepada orang-orang secara umum, ya. Dan ini istilah atau makna yang perlu diluruskan. Nah, kadang kan kita sering ketika berkunjung ke teman, ya, maksud kedatangan kami yang pertama adalah karena ingin menyambung silaturahim. Nah, ini salah, ya. Bukan menyambung silaturahim karena dia bukan kerabat kita, dia bukan keluarga kita, bukan silaturahim namanya. Nah, ya, jadi itu makna atau istilah silaturahim yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Kemudian tentang silaturahim ini, ya, tentang silaturahim ini agak-agaknya di zaman digital ini, di zaman kita sekarang ini, nilai-nilai silaturahim sudah mulai berkurang, kalau tidak bisa dikatakan hilang, ya, sudah mulai berkurang. Apalagi kita sudah diberikan kenyamanan hidup dengan yang namanya Android, ya. Dulu, ya, ketika zaman itu masih belum ada telekomunikasi, ya, kita mau kirim kabar ke orang tua pakai surat zaman dulu, ya. Kalau pingin cepat pakai telegram, pingin cepat. Kemudian berubah lagi, mulailah dikenal ditemukannya telepon, ya, masuk ke Indonesia. Itu pun tidak semua orang punya telepon. Sampai kemudian wartel, telepon umum ada di mana-mana, ya. Kemudian mulailah bergeser dengan munculnya HP. HP waktu itu masih Siemens, ya, Siemens, Motorola dan lain sebagainya. Yang HP tutitut, ya. Kemudian bergeser lagi, HP yang seperti itu sudah nggak ada, berganti dengan Android. Nah, dengan adanya zaman yang digital ini, sekarang nilai silaturahim sudah tidak ada, ya. Jadi orang, mohon maaf, untuk hanya sekedar silaturahim orang tua hanya cukup dengan Android. Waktunya Idul Fitri, ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bes? Ya, sehat semua keluarga? Alhamdulillah di nuansa Idul Fitri ini Ananda minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan khilafan. Kosong-kosong Bes ya. Ya. Ayahnya tinggal jawab, oke. Oh ya, selesai, ya, selesai sudah nilai silaturahim, tidak ada sedikit pun bekas di dalamnya nilai silaturahim itu, ya. Nah, itu teman-teman sekalian, ya. Makanya orang yang senantiasa menyambung silaturahim, Allah berikan kepadanya keutamaan dan keistimewaan. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, sebab putusnya tali silaturahim di antara sesama muslim, sesama keluarga adalah karena faktor ekonomi, ya, karena faktor ekonomi. Ada salah satu anggota keluarga yang mungkin hidupnya tidak senyaman yang lain, ya, tidak senyaman yang lain.
Akhirnya ketika ada reuni keluarga, ya, di situ kumpul semua, kumpul bani-bani ya. Biasanya ada bani apa gitu, mereka semuanya kumpul. Nah, di situ biasanya ada, di sana pembicaraannya sudah berkaitan dengan masalah strata sosial. Anaknya yang kuliah di tempat ini, yang dia punya mobil dia cerita tentang mobilnya, yang dia punya bisnis kemudian dia cerita tentang bisnisnya. Nah, kemudian ada salah satu anggota keluarga yang ekonominya kurang beruntung. Ya, ekonominya kurang beruntung. Akhirnya dia ketika dia reuni dia minder. Kok sendiri apa orang-orang kok bicara masalah bisnis, bicara masalah mobil, akhirnya dia minder. Akhirnya dia pun sudah malas untuk silaturahim. Duh, malas kata ini nyang. Apa sing diomong cuma donya tok. Sing diomong mobil, sing diomong bisnis. Sengkah kok. Nah, itu ya. Karena faktor ekonomi lah yang kebanyakan membuat orang itu malas untuk menyambung silaturahim. Ya. Yang ketiga, faktor yang membuat putusnya tali silaturahim. Orang tua, ya, orang tua yang terkadang itu milih-milih anak. Jadi ada anak yang dianak emaskan, ya. Ada yang anak itu dianak tirikan, ya. Padahal ya mereka sama-sama anaknya, ya. Mungkin ya anak yang diemaskan ini mungkin perhatiannya lebih sama orang tuanya, ya, memberikan sesuatu, ya. Pokoknya perhatiannya lebih lah dibandingkan dengan anaknya ini yang mungkin perhatiannya kurang, ya. Dia ngasih-ngasihnya kurang sama orang tuanya mungkin, ya. Akhirnya si orang tua ini dia cenderung untuk menganak emaskan salah satu anaknya. Nah, akhirnya terjadilah kecemburuan di dalam keluarga yang membuat sebagian anak kemudian dia merasa malas, ya, malas untuk silaturahim kepada orang tuanya. Itu. Nah, yang keempat yang membuat terputusnya tali silaturahim, ya, itu adalah tidak agama, tidak semanhaj. Ini, ya. Jadi ada anggota keluarga yang kafir, kita sudah tidak mau silaturahim. Atau ada anggota keluarga yang tidak semanhaj, ya. Dia manhajnya masih belum salaf, ya. Ya, kita menganggap manhaj kita sudah salaf. Kemudian akhirnya kita pun malas untuk silaturahim kepada keluarga yang belum bermanhaj salaf, ya. Atau katakanlah dia masih warna hijau, ya. Dia masih warna hijau, akhirnya malas nanti yang disinggung juga masalah-masalah itu, masalah-masalah Wahabi dan lain sebagainya, akhirnya dia malas, ya. Nah, inilah teman-teman sekalian beberapa faktor yang menyebabkan terputusnya tali silaturahim. Padahal di dalam Islam, ya, tali silaturahim itu tidak boleh putus apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaannya. Ya, apa dasarnya? Ya, dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian, ya, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum an dinikum, walam yukhrijukum an diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman, antabarruhum wa tuqsitu alaihim, kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Nah, ini dasar yang pertama, ya. Jadi Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Termasuk itu anggota keluarga, meskipun dia itu Nasrani, dia Katolik, dia Hindu, dia Buddha, dia ateis sekalipun, ya. Tapi kalau dia tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita dari kampung halaman, maka tetap berbuat baik sama mereka, termasuk menyambung silaturahim.
Ustadz, orang tua saya ini tidak Islam Ustadz, apakah saya tetap silaturahim sama orang tua? Tetap kita silaturahim sama orang tua meskipun dia kafir, ya. Ini sudah kafir, ya. Apalagi kalau cuma belum semanhaj, ya. Selama dia masih muslim, ya, selama dia masih muslim, maka hukum asalnya muslim itu dia selamat akidahnya, ya. Dia selamat akidahnya, dia itu selamat manhajnya. Itu hukum asalnya seorang muslim. Maka tidak boleh kita ini menghukumi seseorang, ya, misalkan nih ada pelaku bid'ah, ya, termasuk juga orang tua kita pelaku bid'ah, maka tidak boleh kita mengatakan orang tua kita bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak boleh mengatakan demikian, ya, sampai terdapat padanya qarinah, ya, apa namanya, sesuatu yang membuat dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Selama tidak ada qarinah itu, tidak ada sesuatu itu, maka dia tetap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bisa dinamakan sebagai ahlul bid'ah. Itu, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu tentang masalah ini, sehingga tidak benar, ya, sebagian orang yang mengatakan bahwa salafi itu orangnya eksklusif, ya, sama keluarga ndak akur, ya, kemudian sama teman-teman, sama tetangga pun juga ndak akur, ya. Ini perlu diluruskan pemahaman ini, ya, karena pemahaman manhaj salaf tidak pernah menyuruh, ya, orang-orangnya untuk tidak akur sama keluarga meskipun dia kafir. Manhaj salaf tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang mengaku manhaj salaf itu tidak akur sama tetangga. Tidak pernah ada ajaran seperti itu. Tidak pernah ada, ya. Kalau individunya mungkin iya, ya, tidak akur sama keluarga, tidak akur sama tetangga, mungkin iya. Dan ini perlu diluruskan yang seperti ini, ya, karena manhaj salaf tidak mengajarkan demikian, ya. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai manhaj salaf tapi tidak akur sama keluarga, nah ini perlu dipertanyakan nih manhaj salafnya, ya. Ada orang yang mengaku sebagai manhaj salafi tapi dia nggak akur sama tetangga, maka perlu pertanyakan manhaj salafinya. Kenapa dia bisa nggak akur sama tetangga? Padahal ajaran Islam suruh kita akur sama tetangga. Gitu kan? Nah, itu jamaah sekalian. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan dulu. Sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa salafi itu eksklusif, ya. Bahkan sampai, ya, katanya itu ada salah seorang ustadz mengatakan bahkan sampai pasangan suami istri itu harus bercerai karena beda manhaj. Ya. Harus bercerai karena beda manhaj. Tidak ada kamus istilah dalam manhaj salaf pasangan suami istri itu harus berpisah karena beda manhaj, tidak ada. Ya, yang ada antara muslim dengan kafir, itu yang ada. Karena memang seorang muslim dengan kafir tidak boleh menikah, ya. Tapi kalau beda manhaj itu nggak ada ceritanya, ya, nggak ada ceritanya. Mereka tetap akur, ya. Ya, meskipun itu mereka berbeda dalam sebagian permasalahan, ya. Nah, itu teman-teman sekalian, ya, tentang bagaimana sebenarnya manhaj salaf itu dalam mensikapi pergaulan terhadap sesama muslim, juga termasuk keluarga. Makanya antum, ya, jangan sampailah ini manhaj salaf ini di mata masyarakat ini nilainya negatif, ya, terutama di kalangan keluarga. Ya, jangan sampai itu terjadi. Antum harus menampakkan diri bahwa orang yang paling mendapatkan manfaat dari belajar manhaj salaf itu adalah keluarga, ya. Jadi orang yang paling pertama kali merasakan manfaatnya kita sudah hijrah itu adalah keluarga. Harus kita tampakkan, ya. Antum harus bisa berbeda dengan saudara-saudara yang lain, ya. Antum sudah hijrah, sudah mengenal sunnah, maka manfaatnya itu harus dirasakan sama keluarga. Gimana sih sebenarnya kita sikap sama keluarga, sama orang tua yang beda manhaj? Gimana sikap kita terhadap saudara kandung kita yang beda manhaj? Ya, itu harus mereka rasakan. Oh, tibakno apik ya pengajiannya anakku. Nah, itu orang tua harus merasakan. Ya, tibakno mbek wong tua itu andap asor, sopan santun, ramah, ya, tutur katanya lembut sama orang tua, tuh. Nah,
itu harus dirasakan sama orang tua. Jangan sampai antum ketika antum hijrah mengenal sunnah kepada manhaj salaf, keluarga yang paling pertama kali merasakan buruknya perilaku kita. Nauzubillah, itu jangan sampai terjadi. Ya, kalau itu sampai terjadi, sudah ya, man salaf akan kena. Malah pengajian yang di, ya, ustadznya sing ngajari kayak begitu ngomong sama orang tua, kasar, nyentak-nyentak dan sebagainya. Nah itu Pak, kena lagi sudah. Akhirnya kita pun tidak boleh lagi ikut pengajian. Wes tidak usah melok pengajian. Ya, tidak katanya jenggotan, kerangcing-kerangan, tidak usah melok pengajian. Akhirnya dilarang sama orang tuanya. Kenapa? Karena kita menunjukkan sikap perilaku akhlak yang buruk kepada orang tua dan keluarga kita. Nah itu, ya. Nah itu seringkali kita dapatkan di teman-teman, ya. Sebagian teman-teman yang sudah berusaha berjalan di atas manhaj salaf, ayo kita perbaiki juga akhlak kita, ya, bersama dengan keluarga. Ayo kita perbaiki perilaku kita dengan orang tua, dengan saudara kandung, ya, dengan ponaan dan lain sebagainya. Baik. Itu ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan bagi orang yang suka menyambung silaturahim. Man ahabba ayyutila fi umri wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Nih, habis sekalian, ya. Jadi Allah memberikan dua keutamaan pada orang-orang yang suka menyambung silaturahim. Yang pertama, Allah panjangkan usianya. Ya, Allah panjangkan usianya. Yang kedua, bukan hanya panjang umur, Allah pun juga akan melapangkan rizkinya. Ya, melapangkan rizkinya. Itu janji dari orang yang suka menyambung silaturahim. Ya, terkadang kita kan, ya, datang ke orang tua cuma membawa buah 1 kilo, ya. Begitu pulang dari rumah orang tua, sing digawa Pak, kongguan sak blek, beras 10 kilo, bawa sayur, bawa lauk dari rumah. Masya Allah, ya kan? Nah ini salah satu faedah daripada silaturahim, ya. Kita berpulang dari rumah orang tua membawa rizki yang begitu banyak, ya kan? Atau kita silaturahim ke rumahnya paman, ya, ke rumahnya ponaan, ya. Insya Allah Allah lapangkan rizki kita itu, ya. Mungkin pulang dari rumah mereka kita bawa rizki, ya. Atau mungkin setelah pulang dari itu kita mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka, siapa tahu. Nah, ya. Itu yang jelas janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka menyambung silaturahim. Nah, kemudian siapakah orang yang dimaksud dengan menyambung silaturahim? Ya, kata para ulama, yang dimaksud dengan orang yang menyambung silaturahim adalah orang-orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini namanya menyambung silaturahim. Ya, contoh, ada salah satu keluarga kita, ya, paman atau mungkin saudara kandung, mutuskan silaturahim, tidak mau ketemuan sama kita. Nah, maka disitulah letaknya keutamaan menyambung silaturahim. Ya, kalau kita menyambung silaturahim kepada orang yang menyambung silaturahim sama kita, itu biasa Pak. Ya, semua orang bisa. Ya, adik kita nyambung silaturahim sama kita, kemudian kita balas, itu biasa. Ya, paman kita menyambung silaturahim sama kita, kemudian kita balas lagi, itu biasa. Keponaan kita nyambung silaturahim sama kita, kemudian kita balas, itu yang biasa. Tapi yang sulit itu adalah menyambung silaturahim kepada keluarga yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Itu baru luar biasa. Ya, dan itulah yang dimaksudkan dengan menyambung silaturahim kepada kita. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Sebaliknya,
orang yang suka memutuskan tali silaturahim itu ancamannya sangatlah pedih, ya. Sampai Nabi mengatakan, ya, tidak ada dosa yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa qati'ur rahim, kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan doanya orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma min muslimin yad'u ila Allahi laisa fihi ismun wala qati'ur rahim. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Nah ini, ya, berarti seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itulah teman-teman sekalian, ya, beberapa keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang suka menyambung silaturahim dan ancaman bagi orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Nah, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan. Tidak ada. Kita akhiri sampai di sini dulu, ya, pertemuan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.